Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan rezeki, yang memberikan kita kesehatan, atau yang memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pimpinan kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dengan pertolongan Allah, akhirnya kita bisa bertemu, saya bisa memberikan tata cara membuat air ruqyah yang dimana saudara di rumah bisa membuat air ruqyah sendiri dan siapapun bisa membuat air ruqyah apabila ada anggota keluarga yang sakit. Jadi membuat air ruqyah itu kita semua insya Allah akan diberi kemampuan untuk membuat air tersebut. Meminum air ruqyah itu bersumber dari hadis Aisyah. Ia pernah membawa air Zam-Zam. Kemudian ia memberitahu kepada para sahabat bahwasannya Rasulullah SAW membacakan doa pada air Zam-Zam yang ada dalam bejana dari kulit. Lalu beliau menuangkan air itu pada gelas dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Nabi SAW juga pernah membacakan ayat Al-Quran dan doa-doa yang masyhur pada air untuk Sabit bin Qais radhiyallahu an, lalu memerintahkan ia untuk memercikan air tersebut pada dirinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab At-Tin dengan sanad yang hasan. Minum air ruqyah untuk sakit fisik atau sakit medis. Caranya, ambillah segelas air putih, pegang dengan tangan kanan, ya, seperti ini. Ini saya ambil contoh. Nah, pegang dengan tangan kanan, lalu dekatkan gelas tersebut pada mulut kita, ya. Sekitar dari mulut itu sekitar 1-2 cm. Lalu bacakan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, atau bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Dibaca masing sholawatnya 3 kali. Lalu niat di dalam hati dan berdoa seperti ini. Ya Allah,
hamba memohon untuk disembuhkan dari sakit. Dari sakit apa? Ya terserah saudara sakit apa disebutkan di dalam hati tersebut. Lalu diteruskan hanya engkaulah tempatku meminta dan tempatku memohon. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi doanya bisa sesuai kehendak masing-masing, lalu meminta kepada Allah agar diberi kesembuhan. Lalu ayat apa saja yang dibaca? Ayatnya mudah, insya Allah saudara hafal ya. Lalu bacakanlah ayat ruqyah di bawah ini sebanyak ya. Bacakan ayat ruqyah sebanyak bisa 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Dengan khusyuk mengeluarkan suara yang cukup bisa didengarkan sendiri. Jadi nggak usah dibaca keras-keras, cukup membaca dengan pelan, paling tidak terdengar telinganya sendiri. Setiap selesai surat dihembuskan di dalam mulut ke dalam air. Contoh ya mamanya. Ini gelas ya. Katakan dibuka. Kalau memang minuman mineral dibuka tutupnya. Contoh mamanya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu ditiupkan ke gelas tersebut. Seperti ini ya. Setiap kali membaca ayat suci, setiap kali membaca surat ditiupkan di gelas. Suratnya yaitu pertama yang dibaca surat Al-Fatihah. Dicatat silakan, kalau mau nyatet silakan. Lalu ayat kursi ya. Lalu surat Al-Ikhlas, lalu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini untuk sakit sakit fisik biasa atau punya penyakit medis, entah itu penyakit medis apa saja. Nah, nanti boleh ditambah ayat-ayat yang saudara hafal, silakan ya. Usahakan sebelum meruqyah punya wudu dalam keadaan bersuci. Nah, sekarang air ruqyah untuk sakit psikis ya. Ya. Tadi sakit fisik biasa, sekarang sakit medis, nah, sekarang sakit psikis. Sakit psikis itu bisa karena kena gangguan jin, kena sihir, ya. Lalu kena mahabbah, kena pelet, dan sejenisnya. Caranya hampir sama. Ambillah segelas air putih, ya. Pegang dengan tangan kanan. Dekatkan air yang di dalam gelas ke mulut, ya, jaraknya 1-2 cm. Lalu membaca ta'awud, membaca sholawat Nabi 3 kali, dilanjutkan berdoa. Ya. Boleh doanya sesuai kehendak kita, yang penting
tidak melenceng jauh dari permintaan, paling tidak sesuai dengan yang saya katakan, mirip-mirip, tidak apa-apa. Ya Allah, contoh meminta kepada Allah di dalam hati, ya Allah, hamba memohon untuk disembuhkan dari sakit apa disebutkan. Contoh, ya Allah, hamba memohon untuk disembuhkan dari sakit gangguan sihir umpama. Disebutkan bentuk sakitnya. Lalu diteruskan, hanya engkaulah tempatku meminta dan tempatku memohon. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu bacakan ayat ruqyah sebanyak 3 atau 7 kali dengan khusyuk, tentu punya wudu ya, dan mengeluarkan suara yang cukup, bisa didengarkan sendiri. Setiap selesai satu surat, dihembuskan udaranya di dalam mulut ke dalam air. Rasakanlah setiap getaran suara yang keluar dari mulut kita ketika membaca doa ruqyah, menggetarkan melalui molekul air. Ya. Jadi caranya gelasnya dekatkan mulut seperti ini, lalu membaca surat. Setiap kali selesai membaca surat, ditiupkan di dalam gelas tersebut seperti ini, meniupkan. Ya. Ayat apa saja yang dibaca untuk gangguan psikis? Yaitu surat Al-Fatihah, lalu ayat kursi, lalu surat At-Taubah ayat 14, lalu surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Lalu surat Yunus ayat 57. Yang terakhir surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing dibaca 1 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa. Paling tidak minimal 3 kali ya. Kalau tidak hafal surat At-Taubah, surat Al-Mu'minun, surat Yunus, boleh membaca langsung sambil melihat Al-Quran. Ya. Ini boleh dikerjakan di musola, rumah, atau di kamar. Yang penting tempatnya suci. Ya. Usahakan seperti itu. Lalu cara membuat ruqyah untuk gangguan jin dan sihir ya. Ambillah segelas air, hampir sama ya caranya. Ambillah segelas air putih ya. Pegang dengan tangan kanan, membaca ta'awudz, ya, membaca sholawat Nabi 3 kali, dilanjutkan berdoa seperti ini. Ya Allah, hamba-Mu mohon untuk disembuhkan dari sakit apa? Pokoknya sakit pelet, sakit sihir, dan sejenisnya. Disebutkan bentuk sakitnya, atau sakit pusing tiba-tiba karena gangguan jin dan lain sebagainya. Jadi sakitnya disebutkan, meminta kepada Allah, bacanya dalam hati kalau niat itu ya. Kalau baca Al-Qur'annya cukup pelan-pelan, didengarkan telinganya sendiri, paling tidak seperti itu. Lalu hanya Engkaulah tempatku meminta
dan tempatku memohon, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Lalu membacakan ayat ruqyah sebanyak 3 atau 7 kali dengan khusyuk dan mengeluarkan suara yang cukup bisa didengarkan sendiri. Setiap selesai satu surat, dihembuskan atau ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Setiap selesai satu surat ya, dihembuskan. Nanti dirasakan setiap getaran suara yang keluar dari mulut kita ini ketika membaca doa ruqyah menggetarkan molekul air tersebut. Airnya sampai seperti goyang tertiup angin, ya. Sampai airnya bergoyang. Ya. Apa saja surat yang dibaca? Surat Al-Fatihah, ya, ayat kursi, surat Yunus, ayat 81 sampai 82. Ya. Terus surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi cara membacanya boleh dengan ayat-ayat yang lain yang dihafal. Kalau tidak hafal, boleh membaca langsung melalui membaca Al-Quran. Itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, cara meruqyah air dengan singkat. Kalau membaca ruqyah, membaca air ruqyah yang panjang itu ada tersendiri, namun ini saya beri yang singkat yang bisa dipahami dan dikerjakan oleh kita semua. Kalau ingin membaca gangguan sihir, gangguan santet dan lain sebagainya, nanti di episode yang berikutnya akan saya jelaskan. Namun cukup dengan sementara, cukup dengan membaca ayat, membuat air ruqyah lalu diminumkan pada orang yang sakit atau diri kita yang sakit. Insyaallah demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi nomor saya di WA 0821 4347 4433.